Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum belajar, kita presentasi dulu. Febriana Juliani. Hadir, Bu. Meli Antika. Hadir, Bu. Muhammad Firdaus. Hadir, Bu. Muhammad Garin. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, 20 siswa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu ekonomi, kelangkaan, dan biaya peluang. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian kelangkaan dan biaya peluang, kemudian menjelaskan apa saja faktor-faktor kelangkaan, bagaimana cara mengatasi kelangkaan, dan juga bagaimana cara menghitung biaya peluang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan berbagai kegiatan, yaitu menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Sebelumnya, saya meminta untuk kalian untuk membentuk 4 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Boleh bebas, silahkan dipilih. Baik, sudah membentuk kelompok sesuai? Sudah, Bu. Oke. Bu. Silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, di sini kita akan belajar tentang kelangkaan dan biaya peluang. Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas ternyata harus berhadapan dengan kelangkaan, yakni kelangkaan sumber daya dan kelangkaan barang dan jasa. Kelangkaan tersebut memunculkan terjadinya biaya peluang. Nah, keterbatasan kebutuhan manusia mengharuskan manusia memilih dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam bab ini kita akan belajar tentang apa hubungan dari kedua hal tersebut. Sebelumnya, di sini siapa yang bisa menyebutkan kira-kira rumusan masalah apa yang terkait pada materi kita pada pertemuan kali ini? Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan dan biaya peluang? Ya, apa yang dimaksud kelangkaan dan biaya peluang? Ada yang lain? Saya, Bu. Apa saja faktor dari kelangkaan itu? Oke, faktor dari kelangkaan ya. Baik, yang lainnya? Saya, Bu. Bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan itu? Oke, cara mengatasi kelangkaan. Ada lagi? Saya, Bu. Bagaimana cara menghitung biaya peluang, Bu? Ya, benar. Rumusan masalah kita berarti ada 4 ya, yaitu apa yang dimaksud dengan kelangkaan dan biaya peluang, apa saja faktor terjadinya kelangkaan, bagaimana cara mengatasi kelangkaan, dan bagaimana cara menghitung biaya peluang. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan video berikut. Saya akan share screen. Saya akan menunjukkan video tentang krisis air bersih di Indonesia. Silakan dicermati dan dipahami. Sudah lihat ya? Ya, sudah, Bu. Hanya 1 dari 10 penduduk bumi yang memiliki akses air bersih.
tahun 2040, ada 10 negara mengalami water stress. Dan Indonesia termasuk salah satunya. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Sedangkan Pulau Jawa akan masuk ke kategori krisis air tingkat tinggi. Kebutuhan air bersih itu penting. Ada banyak ancaman kesehatan akibat tidak adanya akses air bersih. Mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak dan pencernaan, hingga fungsi ginjal. Jadi, supaya terhindar dari ancaman kesehatan, penuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Kamu bisa mulai dengan minum air putih 8 gelas sehari. Jika punya masalah kesehatan, kamu bisa gunakan aplikasi Halodoc untuk bicara dengan. Nah, dari video tersebut, yaitu krisis air bersih di Indonesia, diprediksi Indonesia akan mengalami krisis air bersih di tahun 2040. Nah, di sini artinya bahwa kelangkaan air bersih di Indonesia akan terjadi. Nah, kira-kira apa penyebab dari krisis air yang ditunjukkan seperti video tersebut? Saudara Ani, silakan bisa dijawab pertanyaan saya. Penyebab terjadinya kelangkaan yaitu seperti keterbatasan sumber daya, kerusakan alam, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, Bu. Ya, oke. Kemudian, kira-kira menurut kalian apa saja solusi atau cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Silakan Muhammad Firdaus jawab. Menurut saya itu dengan seperti menjaga dan melindungi pelestarian lingkungan, terus menghemat pemakaian sumber daya seperti itu. Oke, terima kasih Saudara Yuliani dan Muhammad Firdaus atas jawabannya. Tepuk tangan. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, silakan kalian mencari sumber-sumber yang relevan dari buku cetak maupun dari internet mengenai jawaban untuk rumusan masalah yang sudah kalian sampaikan tadi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 45 menit untuk pengumpulan data. Baik, waktu pengumpulan data sudah habis. Silakan masing-masing kelompok memverifikasi mana yang merupakan penyebab kelangkaan dan bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasinya. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian di lembar kerja yang sudah tersedia. Nah, saya beri waktu 20 menit untuk menuliskan verifikasi data yang telah kalian cari. Baik, waktu sudah habis. Silakan mempersiapkan diri untuk presentasi. Nah, di sini kelompok 1 silakan presentasi terlebih dahulu. Mempresentasikan hasil diskusinya tepat di depan teman-teman yang lainnya. Untuk teman-teman yang lainnya yang tidak presentasi, diperhatikan dan dipersilakan untuk memberi tanggapan. Kelompok 1 dipersilakan. Baik, jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, penyebab kelangkaan yaitu pertama, keterbatasan sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Yang kedua, perbedaan letak geografis, dan yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Lalu menurut kelompok kami itu untuk mengatasi kelangkaan dapat dilakukan
dengan cara yang pertama yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam, lalu memelihara dan melestarikan sumber daya alam, lalu menciptakan alat pemuas atau barang pengganti, atau bisa disebut dengan barang substitusi. Begitu. Baik. Untuk kelompok yang lainnya bisa menambahkan atau memberi tanggapan. Sebelumnya, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Silakan. Kelompok 2, silakan menanggapi. Saya izin menambahkan materi tentang penyebab kelangkaan. Jadi penyebab kelangkaan itu ada yang pertama keterbatasan kemampuan produksi, yang kedua bencana alam, yang ketiga lambatnya teknologi tertentu. Terima kasih, Saudara Meli. Ada tambahan lain? Saya Muhammad Firdaus Fitrianto dari kelompok 2 izin menambahkan cara mengatasi kelangkaan itu menurut saya ada 2 lagi, yaitu yang pertama meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua adalah menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih kelompok 2 atas tanggapan dan tambahannya. Nah, dari presentasi kelompok 1 dan juga tambahan dari kelompok 2 mengenai dan mengenai faktor dan cara mengatasi kelangkaan. Nah, di sini silakan yang bisa menyimpulkan dari rumusan masalah yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama tentang pengertian kelangkaan dan biaya peluang. Yang kedua tentang apa saja faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga tentang bagaimana cara mengatasi atau solusi untuk mengatasi kelangkaan itu sendiri. Yang terakhir bagaimana cara menghitung biaya peluang. Silakan, siapa yang akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pengertian dari kelangkaan dan biaya peluang? Silakan. Izin menjawab, Bu. Baik, silakan Saudara Yuliani. Pengertian kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sedangkan pengertian biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepasnya karena tidak digunakan untuk tujuan lain. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Saudara Febriana Yuliani atas jawabannya yang benar. Untuk soal yang kedua, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Silakan, siapa yang akan menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Baik, Saudara Meli, silakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Yang kedua, ada perbedaan letak geografis. Yang ketiga, ada pertambahan jumlah penduduk yang tinggi. Yang keempat, ada keterbatasan kemampuan produksi. Yang kelima, ada bencana alam. Dan yang keenam, ada lambatnya teknologi tertentu. Tangan untuk Saudara Meli atas jawabannya. Oke, soal yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut? Silakan yang belum menjawab, silakan menjawab. Saya izin menjawab, Bu. Baik, silakan Saudara Muhammad Karim. Jadi cara untuk mengatasi kelangkaan itu ada 4, Bu. Yang pertama itu menghemat penggunaan sumber daya alam, lalu yang kedua itu memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik, lalu yang ketiga itu menciptakan alat pemuas atau barang pengganti
Barang pengganti bisa disebut dengan barang substitusi. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut saya begitu. Ya, benar. Nah, benar sekali, saudara Karim. Tepuk tangan atas jawabannya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menghitung biaya peluang? Silakan, saudara Muhammad Firdaus yang belum menjawab, silakan dijawab. Baik, Bu. Jadi cara menghitung biaya peluang itu ada dua cara. Yang pertama, ketika ada dua pilihan itu, biaya peluang itu dihitung dari nilai peluang yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Lalu, apabila lebih dari dua pilihan, biaya peluang itu dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Seperti itu, Bu. Oke, ya, benar sekali. Tepuk tangan lagi untuk jawabannya. Nah, sekarang kesimpulan akhir yaitu apa kira-kira menurut kalian kira-kira apa hubungan kelangkaan dengan biaya peluang? Silakan yang bisa menjawab, silakan menjawab, nanti saya beri tambahan nilai. Saya, Bu. Ya, silakan saudara Muhammad Firdaus menjawab. Jadi jika kelangkaan terjadi itu, maka akan berimbas pada konsumen atau masyarakat. Nah, dalam hal memilih barang, mereka pasti akan mencari barang yang lebih mudah didapat atau barang alternatif. Sedangkan biaya peluang bagi konsumen akan semakin tinggi karena barang yang akan didapat harganya akan dinaikkan lebih tinggi dari harga biasa karena kelangkaan yang terjadi. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan lagi untuk saudara Muhammad Firdaus. Benar sekali apa yang disampaikan oleh saudara Muhammad Firdaus, yaitu jika kelangkaan terjadi maka akan berimbas pada konsumen atau masyarakat dalam hal memilih barang. Mereka pasti akan memilih barang yang lebih mudah didapatkan atau barang atau disebut juga dengan barang alternatif. Nah, sedangkan biaya peluang bagi konsumen akan semakin tinggi karena barang yang akan didapat harganya akan dinaikkan lebih tinggi dari harga biasa karena kelangkaan yang terjadi. Dalam kata lain, kelangkaan ini akan menimbulkan biaya peluang. Nah, kegiatan kita sudah hampir selesai. Untuk menambah pemahaman mengenai materi ini, saya minta kalian untuk mencari tahu atau mengamati kelangkaan yang ada di sekitar kalian, atau mungkin yang kalian alami atau keluarga kalian alami, misalkan kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG atau yang lainnya. Nah, nanti dicari tahu juga penyebab dan cara menanggulanginya. Kemudian, biaya peluang apa saja yang didapatkan atau diciptakan dari kelangkaan tersebut. Nah, kalian bisa mengerjakan secara berkelompok ataupun individu. Jadi mau berkelompok atau individu? Berkelompok, Bu. Individu saja, Bu. Individu, Bu. Oke, individu. Silakan nanti dikerjakan di lembar kerja seperti biasanya, dikumpulkan minggu depan atau pertemuan depan. Oke. Baik, Bu. Baiklah, kegiatan belajar mengajar kita sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan besok atau minggu depan, agenda kita review materi hari ini dan juga mengumpulkan tugas yang tadi. Kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Baik. Siap, Bra. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.